Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, jadi kita lanjut materi ya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai footnote dan bibliografi. Hari ini mengenai tabel of content. Jadi bibliografi juga, cuman kemarin saya bahasnya udah terlalu banyak. Itu saya sudah bahas semua bibliografi. Ternyata ada bagian sendiri untuk membahas create and manage bibliografinya. Ternyata nanti di bawah ini, di 4.2 juga membahas tentang masalah bibliografi untuk insert dan sebagainya. Nah, jadi untuk table of content, ini sama seperti kayak pembuatan daftar isi. Daftar isi ketika kalian mau nyusun KP, mau nyusun TA, biasanya kan ada tuh daftar isinya. Nah, untuk membuat daftar isi, yang pertama, ini saya ambil dari untuk yang akan dijelaskan ya, table of content. Jadi di sini ada beberapa bagian, misal ya, saya mau membuat untuk judulnya ini menjadi sebuah heading. Misal di sini jadi heading 1 ya. Nah, ada heading 1, 2, 3. Nanti ini adalah pokoknya ya, maksudnya headingnya lah dari tulisan ini. Heading 2 berarti dia kayak subbabnya, berarti dia subbab dari bab heading yang 1. Biasanya kan bab 1, bab 2. Bab 1 terbagi menjadi 1.1, misal pendahuluan terbagi menjadi latar belakang, menjadi tujuan, menjadi batasan masalah, dan seterusnya. Nah, nanti heading 3 adalah anak dari subbab yang ada. Misal create and manage, ini saya jadikan heading 2. Jadi saya jadikan heading 2, lalu nanti di sini tinggal diklik aja, diletakkan di depan. Misal to insert, saya jadikan ini adalah heading 3. Saya jadikan heading 3. Kita bisa cek di find ya, di navigasi. Di sini ada heading. Nah, heading ini objektif 4.2, dia jadi heading 1, create and manage tabel, dia heading 2, to insert jadi heading 3. Anak dari subbab create and manage table of content. Lalu di sini to update, saya jadikan heading 3 juga, jadi kalian bisa bagi-bagi bagian mana saja yang mau kalian jadikan heading gitu. Ini untuk nanti muncul di daftar isi. Misal di sini to change style, di sini saya jadikan heading 3 juga. To delete, saya jadikan heading 3. Create and manage bibliografi, saya jadikan dia heading 2. Jadi sama seperti create and manage table of content. Jadi ini adalah anggap saja 1.2-nya lah. Oke, saya kasih ya, misal ini adalah 1.2. Oke, dari awal ya, misal ini adalah bab 1. Nah, fungsinya nanti untuk heading ini juga bisa kalian ngeklik. Jadi, misal halamannya banyak, jadi tidak nyarinya satu-satu. Jadi tergantung pada heading, subbab materi yang mau kalian cari itu nanti tinggal diklik aja sehingga dia langsung menuju pada bagian yang dimaksud, yang dicari. Klik ini misal ini adalah bab 1.1, subbabnya ya. To insert, ini adalah 1.1.1. Lalu to update, ini adalah 1.1.2 ya. Jadi anakan dari subbab 1.1. To change, ini berarti 1.13. Misal di sini saya tidak menggunakan penomoran, tapi kalau kalian mau menggunakan numbering juga boleh ya. Ini kita bahas lebih ke daftar isinya. Mau menggunakan numbering juga nggak masalah. Di numbering nanti tinggal dipilih saja gitu. 1.3, 1.4, di sini letakkan di depannya saja, terus nanti di numbering boleh, bisa. Berarti ada 3 bagian kan ya. Ini semuanya ada 2. Kalau mau dijadikan 3, di sini number style-nya di situ. Karena tidak dari awal ya, 1.1.4. Coba kita cek. Oke.
dia langsung akan jadi nomor 1.1.4. Yang ini juga sama, misal saya jadikan numbering. 1.14 masih tinggal diganti aja. Change list set numbering value-nya, berarti ini yang ketiga. Salah. Ini untuk yang awal ya, set. Ini seharusnya yang keempat. Karena tidak dari awal tadi saya nulisnya. Oke, kita back aja. Dari awal ya. Biar cepat, 1.1 langsung aja ya, saya ketik aja. Kalian bisa dari awal di numbering aja untuk lebih mudah penomorannya ya, jadi tidak sampai salah nomor gitu. Nah ini saya ketik aja terlebih dahulu untuk lebih ke daftar isinya ya, penomoran saat daftar isi gitu. Tapi kalian menggunakan numbering di sini juga bisa langsung di numbering ini ya, tapi dari awal aja, tidak loncat seperti barusan. Nah, lalu create and manage bibliografi ini adalah subbabnya 1.2. Terus nanti to insert ini adalah anakan dari subbab yang create and manage. Dia jadi heading 3 karena anakan dari create and manage ya. Jadi 1.2.1. Jadi melambangkan ini ada di subbab 1.2, tapi di urutan yang pertama. Lalu masuk ke to change writing, ini heading 3 juga, saya jadikan heading 3, 1.2.2 ya. To update 1.2.3 heading ya. Oke, ini letakkan di depan karena ini adalah ketik biasa manual, letakkan di bagian depan kata, jangan letakkan di depan to update ya, sehingga nanti headingnya itu masuknya ada keseluruhan dari depan 1.2.3. Jadi bisa di heading dulu baru dikasih nomor, atau jika sudah terlanjur seperti tadi dikasih nomor baru kursornya diletakkan di paling depan nomor ya. Ini 1.2.4. Nah, ini adalah anakan dari subbab yang ada di bawah kosong ya. Nah, misal ini saya hapus halamannya. Nah, untuk membuat sebuah daftar isi, tabel of content, ini jika kalian enter ke bawah, maka nanti ini akan berpengaruh pada tulisan yang di bawahnya. Misal daftar isi, maka nanti dia akan terus turun, gitu. Sehingga lebih baik, jika memang mau menulis di halaman baru, dan itu memang tidak akan kalian gabung dengan tulisan yang teks yang ada, maka kalian bisa klik Ctrl Enter. Sehingga dia akan langsung menuju pada halaman di bawahnya, setelahnya. Jadi walaupun di atas nanti di enter, dia tidak akan berubah. Bagaimana jika sampai halaman sini, terus ada satu baris aja, dia akan tetap ada di halaman berikutnya, tidak ada di satu halaman dengan teks. Ini mau ngapain? Mau membuat daftar isi. Di tabel of content, ini kita sudah buat beberapa judul. Tabel of content nanti di sini ada beberapa pilihan, automatic tabel 1, 2, dan manual tabel. Misal tabel 1. Nah, jadi kalian tidak perlu mencari bab 1 objektif 4.2 ada di halaman berapa. Terus nanti halaman untuk create and manage tabel ada di halaman berapa. Dicari satu-satu. Itu otomatis lama ya, dan apalagi nanti kalau sudah ada yang diedit gitu. Ternyata berubah, seharusnya ada di halaman 3, tapi sebelumnya di halaman 2, kalian harus cari lagi. Ini halamannya cocok apa tidak gitu. Jadi lebih mudahnya dilakukan ya secara otomatis dengan mengklik tabel of content ini, sehingga nanti terbentuk daftar isi. Tabel of content untuk yang tabel 2. Nanti bentukannya ya seperti ini. Bedanya cuma ininya aja sih. Kita bisa lihat ini row untuk modelnya juga sama ya, otomatis.
Automatic tabel 1, automatic tabel 2, manual tabel. Kalau manual tabel, ini kalian harus tulis sendiri. Cuman di sini membentuk sebuah format untuk daftar isinya. Tapi kalian bisa menuliskan sendiri, ini apa, chapter title-nya apa. Misal bab 1, kalian tinggal ketik aja, ini bab 1. Bab 1 apa gitu. Jadi nanti tinggal ditulis aja. Manual tapinya. Jika tidak manual, kalian bisa klik di sini, tabel of content, atau di sini. Ini juga built-in. Masuk tabel 1, maka nanti akan berubah menjadi tabel 1, format tabel 1. Bu, biasanya nulisnya daftar isi gitu. Jika memang seperti itu, ya tinggal diganti aja. Nah, ini nanti tinggal diganti aja di konten ini, misal seharusnya di tengah, di blok aja, terus di home, kalian letakkan di tengah, kalian ganti, misal itu seharusnya daftar isi, ya diganti aja daftar isi. Gitu. Warnanya kok biru? Oh iya hitam, ya diganti aja hitam. Itu hanya untuk pengisian berdasarkan default yang ada. Gitu. Di bold ya tinggal di bold aja. Gitu. Isinya nanti jadi ini secara otomatis ya sudah ada halamannya dan ada bagian-bagian yang memang mau diinputkan ke daftar isi. Nah, misal di sini ya, kita kembali ke bab 1. Ini seharusnya bab 1 di tengah gitu. Ya, letakkan di tengah. Seharusnya di bawah objektif tulisannya di bawah, di enter aja. Tapi ini dua-duanya ketika kalian enter, dua-duanya dia akan menjadi heading. Ini heading 1, ini juga heading 1. Ini heading. Nah, kita kembali lagi ke ke tabel of content. Loh, kok nggak berubah? Harusnya objektif 4.2 kan di bawah. Ini tidak bisa berubah secara otomatis. Ketika kalian ada yang diedit teksnya, ini nggak bisa berubah otomatis. Tapi ketika heading baru, itu bisa. Kita coba ini tidak berubah ya, nanti baru diupdate. Misal di sini ya, saya tambahkan di sini adalah AAAA. Kita coba untuk ini dijadikan heading 3, muncul heading 3 di daftar isi, ternyata juga nggak muncul. Nah, jadi ini harus diupdate. Update ini ada page number dan ada entire tabel. Ketika page number berarti ini adalah pengupdatean halaman. Jika memang ada halaman yang berubah, tapi dia tidak merubah teks. Jika memang ada yang berubah gitu, misal to insert ditukar dengan to update gitu. Nah, untuk entire tabel ini untuk isiannya, kata-katanya gitu. Tapi halamannya tidak berubah. Misal di sini ya, update page number only, ya halamannya tidak berubah. Dan yang lain tidak berubah. Saya tambahkan AA tidak muncul. Karena update page number only. Ini saya diklik aja, oke. Yang nggak berubah. Kan nggak ada yang berubah halamannya. Bagian sebab ini dia masih sesuai dengan halaman yang ada. Tapi ketika kalian update tabel, pilih yang update entire tabel, ini adalah isian yang berubah. Oke. Nah, berubah AAA dia muncul. Objektif 4.2 dia ada di baris berikutnya. Padahal seharusnya misal itu seharusnya jadi satu kesatuan, bab 1 pendahuluan. Biasanya kalian kalau KP ataupun TA ataupun menyusun sebuah laporan, maka bab 1 kata-katanya itu tidak terpisah seperti ini, kata-katanya tidak di bawahnya. Seharusnya satu kesatuan gitu. Nah, ini untuk sementara, untuk yang beda ini ya, page number berarti untuk mengupdate halamannya aja, entire berarti untuk ini. Kalau mau dua-duanya ya diupdate aja, dua-duanya oke, page entire tabel oke, page number oke. Atau lebih mudahnya hapus aja semua buat daftar isi baru gitu. Jadi nanti dihapus, di remove. Ini kan ada remove di bawah untuk yang di built-in ada remove. Ini remove.
tinggal buat aja baru. Table of content, buat baru gitu. Lebih mudahnya. Kalau seandainya memang ada dua yang harus diupdate gitu, halaman dan kata-katanya. Cuman kalian harus mengisi atau format baru, misal ini harusnya daftar isi, ya kalian buat baru. Ini berarti daftar isi, tinggal mengganti ininya tapi isinya tidak gitu. Nah, misal bab 1 ini seharusnya jadi satu kesatuan. Bab 1 pendahuluan. Ini kalau seperti ini salah ya. Dipecah jadi dua baris itu pasti nanti kalian salah ketika KP ataupun TA. Kita kembali ke objektif 4.2, ini dijadikan normal. Kembali ke home, ini jangan dijadikan heading, tapi dijadikan normal. Headingnya cukup yang bab 1. Kalau mau, ini kan seharusnya di tengah, Bu, ya tinggal diganti. Di tengah, rata tengah, gitu. Ini seharusnya ada enter ya, ada space di bawah bab 1. Misal, loh itu kan beda, diganti. Tulisannya, fontnya beda, Bu. Ya udah tinggal diganti, jadi Times New Roman berapa, 14, jadi. Gitu. Warnanya hitam, ya tinggal dihitamin aja di home, diedit. Tapi yang masuk ke heading, ini hanya bab 1 saja. Masuk ke yang bagian di daftar isi, ini belum berubah. Kita update tabelnya yang entire tabel, oke. Dia jadinya hanya bab 1. Satu untuk yang objektif 4.2 dia tidak tercantum. Saya mau mencantumkan, ya tinggal ditambahkan aja. Objektif 4.2, kalian tinggal blok, terus nanti kalian tinggal kopikan, Ctrl C, atau bisa klik kanan, lalu ini Ctrl V, masuk. Jadi ini masih bisa diedit. Ya ini bab 1 pendahuluan misal, atau bab 1 atau objektif 4.2. Bisa Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste, atau bisa kalian klik kanan, ini ada paste option. Nanti tinggal dipaste aja. Paste gambar, paste tulisan, nanti kalian bisa coba-coba bedanya apa ketika kalian memilih salah satunya. Gitu. Lebih mudahnya kalau hanya tulisan seperti ini, Ctrl C, Ctrl V. Gitu, langsung copy paste, di blok aja. Loh ini gede sendiri, ya diatur maunya kontennya formatnya apa. Ini bisa diatur, walaupun nanti ada modifikasi sendiri ya, nanti masuk ke custom. Tanpa custom sebenarnya bisa di home, ini diganti aja, maunya apa, Times New Roman, untuk ukuran fontnya berapa, 12, ya tinggal diganti aja, jadinya dia 12 semua. Gitu. Terus misal, ini kan bertingkat, di reference, dia bertingkat, sebelum masuk ke custom ya, ini satu-satu, dia bertingkat, misal, itu nggak boleh menjorok, nggak boleh, maksudnya menjorok itu bukan jorok, maksudnya agak ke kanan gitu. Biasanya itu kanan kiri, rata kanan kiri. Maka kalian tinggal ini aja, ini nggak bisa ya, oke, di blok, kalian blok aja, ini di blok semua. Nah ini kan ada tanda samar ya, timbangannya, ini menandakan beda, kenapa? Ini beda-beda. Nah, seperti ini timbangannya sebelah sini, yang ini timbangannya sebelah sini. Anggap aja timbangan ya, saya nggak tahu ini namanya apa. Ya, ada yang tahu ini namanya, istilahnya apa? Hanging indent ya, hanging indent. Nah, ini untuk mengubah aja. Nah, ini beda, ada di sini. Nah, seharusnya ini semuanya di kiri gitu. Ya, kalian tinggal blok. Ini yang bagian tengahnya, hanging indent-nya, kalian klik aja, sehingga nanti semuanya berubah menjadi rata kanan kiri. Seperti ini. Misal dimintanya rata kanan kiri, gitu, tinggal diganti aja, diklik aja di timbangannya atau hanging indent-nya. Nah, oke, saya back. Misal mau kalian geser, ini kurang ke kanan gitu. Ya kalian blok aja lagi yang mana yang mau kurang kanan. Jangan blok semuanya tapinya. Bagian mana yang mau kalian agak ke kanan gitu. Misal yang ini, kalian blok aja, ini kurang ke kanan, ya tinggal digeser aja timbangannya. Kurang ke kanan, kurang ke kiri, nah tinggal digeser. Loh yang di bawah nggak ikut, Bu. Masih samar. Iya, karena yang ini beda lagi. Untuk yang di bagian bawah ini, kalian geser-geser, nah, dia jadi seperti ini malahan. Jadi kalian tinggal geser bagian mana yang mau digeser. Kalau blok semua, ya nanti seperti barusan.
ikutnya yang bagian mana saja. Misal yang mau agak ke kanan yang ini aja, ya tinggal ini di blok aja, ini yang digeser. Nah, tinggal digeser. Yang ini juga mau ikut, ya satu-satu gitu. Ini baru di blok lagi, yang bagian ini baru digeser lagi. Nah, ini satu-satu, Bu. Maunya langsung semuanya, maksudnya timbangan hanging indent-nya keseluruhan. Kalau seperti barusan, ya satu-satu. Kalau kalian gesernya pakai yang di tengah. Kalau mau geser satu kesatuan dengan yang bagian atasnya juga, kliknya yang bagian bawah. Yang segi 4 ini baru dia akan ikut keseluruhan. Kalau mau semuanya tinggal kanan kiri, blok semuanya tinggal diklik yang bagian tengah gitu. Nanti dia akan langsung mengikuti format batas yang paling kiri. Oke, saya black kembalikan atau saya ini karena saya ganti-ganti dia berubah menjadi format teks. Nggak ada lagi nih di atas muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau mau black, mau kembali-kembali, bisa, atau bisa kalian hapus aja. Kalau di backspace, maka yang dihapus hanya teksnya. Kalau mau menghapus kotaknya itu delete. Backspace dia udah nggak bisa, kalau mau delete. Nah, di delete baru nanti dia hilang. Gitu. Kembali ke format teks biasa, delete 2 kali atau 3 kali ya barusan. Nah, isi lagi konten. Nah, ini kembali lagi ya. Ini kembali lagi sehingga nanti kalau sudah ada yang salah di daftar isinya, kalian harus memformat kembali seperti ini. Kembali lagi yang bagian bawah. Oh, AA-nya ini juga belum dihapus. Dihapus, kalian edit misal ini. Ini kalian edit dulu. Terus ini yang di bawah, dia nggak akan langsung hilang. Karena itu daftar isi lebih baik kalian membuatnya itu di akhir ketika memang sudah fix. Tulisan yang di atas itu sudah fix, sehingga kalian tidak harus mengganti atau memformat berkali-kali daftar isinya. Update tabel, AA-nya hilang. Tapi tulisannya masih seperti ini. Kembali lagi, misal ini bab 1 arus objektif ya. Saya tuliskan kembali, Ctrl C, lalu masuk ke daftar isi, nanti tinggal ditambahkan aja. Seperti ini. Nah, seperti ini kan harus diformat baru lagi. Oh, ini harus Times New Roman 12. Spasinya harusnya berapa? 1 misal. Itu masih gede, remove space misal. Maka kalian bisa atur lagi gitu. Konten ini jadi daftar isi. Terisi. Ini kalian bisa set lagi. Tapi ya di set ulang, karena itu daftar isi lebih baik dibuatnya di akhir, belakangan. Sehingga ketika sudah fix, daftar isi kalian nggak perlu ganti-ganti lagi. Lalu setelah di daftar isi tadi perubahan secara manual ya, update tabel sudah, page number dan entire tabel. Ini juga sudah di built-in, ini untuk bisa automatic table 1, 2, ataupun manual tabel, berarti diketikkan satu-satu yang manual tabel. Remove tabel of content berarti menghapus, mengganti ya. Bisa di backspace lalu di delete, juga bisa, di blok semua, di delete juga bisa, atau seperti tadi, langsung remove tabel. Lalu nanti kalian bisa tambahkan di sini custom table of content. Nah, kita bisa lihat tabel of content formatnya di sini from template. Mau kalian ganti misal klasik. Klasik modelnya seperti ini, heading seperti ini. Misal ya oke. Dia akan berubah. Replace, yes. Dia akan berubah menjadi format klasik. Sesuai dengan yang tadi. Custom. Mau kalian ganti lagi, tinggal diganti lagi fancy, maka nanti akan mengikuti format fancy. Replace, oke. Nah, ini jadi kalian bisa pilih. Jadi kursornya letakkan di dalam daftar isi, dimanapun terserah. Nanti dia akan berubah isi daftar isinya, custom. Misal di sini ya, tab leader-nya ini kan tidak ada nih, kosong. Kasih yang titik-titik, boleh, oke. Oke, muncul titik-titiknya. Ganti lagi,
Itu terlalu renggang, Bu. Hubungannya kan tidak serenggang itu. Wah, diganti lagi nih. Yang space-nya agak sempit, garis-garis, tapi ada space yang masih oke. Ganti, nanti akan berubah secara otomatis. Ganti lagi, jadi ada 3 leader ya di sini. Ada yang garis-garis, tapi ini sebenarnya ada space yang tak terlihat, padahal ada kecil. Sehingga nanti kalian tinggal ganti. Nggak usah aja, ya tinggal diganti lagi none gitu. Tidak ada. Sehingga nanti kalian bisa ganti set-set aja di sini di custom. Lalu untuk show level, ini untuk menunjukkan level berapa, ada 3 level ya tadi. Ini bisa kalian set lagi. Show levelnya 3, karena ada 3, nanti kalau seandainya di set ada 4, heading 4, nanti akan terset ke level 4. Ini mau kalian naikkan juga boleh, sehingga dia tipenya berupa tangga, kayak tangga ya, naik bertingkat seperti ini. Tab leader sudah, show level di sini saya biarkan show level 6 walaupun seperti ini oke. Dia masih seperti ini bentuknya, tidak sampai bertingkat 6. Kenapa? Karena di atas setnya itu headingnya hanya sampai heading 3, kecuali kalian set sampai heading 6. Gitu. Jadi dia menyesuaikan dengan yang ada. Walaupun di setnya sampai heading 6. Kalian tidak set sampai heading 3 saja ya nggak masalah, walaupun nanti akan ada heading 4, heading 5 ya nanti akan dia menyesuaikan sendiri. Lalu di sini show page number, maksudnya show page number ini adalah menunjukkan halaman. Misal ini checklistnya kalian tiadakan, maka halamannya tidak akan muncul. Replace, oke. Halamannya nggak akan muncul di sini. Hanya sekedar konten isinya aja. Gitu. Jika kalian ini checklist, maka nanti akan muncul lagi. Misal right align page number yang checklistnya dihilangkan, maka nanti halamannya dia menempel pada tulisan. Oke, so page number masih ya oke. Refresh oke. Nah, halaman dia akan nempel pada tulisannya. Bab 1, maksudnya ini bab 1 ada di halaman 1. Create minutes berarti ini ada di halaman 1. Delete ini ada di halaman 3. Jadi dia menempel, melekat pada tulisan. Option. Di sini style ya, build table of content. Jika tidak menggunakan style, boleh. Oke. Replace oke. Jadi dia tidak ada style aja. Kok masih Bu? Iya, tapi dia tidak ada style untuk pembuatannya ya, headingnya. Masih heading 1, 2, 3, 4. TOC level berapa? TOC itu maksudnya table of content. Outline level, tabel entry field. Mau di reset berarti ke reset awal. Reset awal 1, 2, 3. Headingnya kan 1, 2, 3 aja yang tadi gitu. Footer headernya dikosongin aja. Misalnya belum saya ganti ya. Misalnya reset saya kembalikan ke default awalnya. Oke. Lalu di form template sendiri, kalau yang lain klasik nggak ada yang modify. Lalu di sini distinctive juga nggak ada, formal juga nggak ada, adanya di form template. Kalau form template ada modify, jadi bisa kalian modifikasi menggunakan TOC 1, 2, 3, 4. Bedanya apa? Kalian perhatikan di sini untuk left-nya space ada spasi ya. Left-nya untuk batas kirinya adalah 1,94. Font-nya adalah 10 pixel. Untuk yang ini TOC 4 berarti left-nya 0,78 dengan font-nya 10. Jadi ini akan menyesuaikan. Tapi jika memang ada yang mau diganti, kalian bisa ganti di sini. Misal TOC 9 mau kalian ganti, ini previewnya ya dalam bentuk seperti ini, maka kalian bisa klik modify. Ini kalian tinggal ganti aja. Mau format apa? Calibri, Algerian, misal Algerian 10 atau Algerian 12. Kalian bisa set aja. TOC 9 mau kalian ganti namanya ya, tinggal diganti apa gitu di sini. Diedit aja. Style tipenya apa, link atau paragraf.
Lalu untuk style based on-nya apa? Normal, no spacing, subtitle, title. Ini kalian bisa pilih gitu. Begitu juga untuk yang style following paragraph ini bisa kalian pilih juga. Baru nanti kalian set. Ketika sudah terset, maka nanti kalian bisa memilih misal tulisan ini mau kalian buat sebagai TOC 9, maka nanti akan terformat sebagai TOC 9 dengan aturan yang sudah kalian buat. Mau di italic, mau di underline, ini kalian tinggal diklik-klik aja. Sehingga nanti akan mengikuti yang ada. Add to the style gallery, ketika kalian checklist, maka ini akan masuk ke galeri stylenya ya. Gitu. Jika tidak, maka tidak akan masuk ke galeri style. Walaupun sudah disetting, maka ketika kalian ada diganti daftar isinya mau membuat baru lagi, maka kalian harus men-set ulang format dari daftar isi ke yang sebelumnya seperti apa gitu. Style tipenya mau apa, style based on-nya apa, following paragrafnya apa, kalian bisa set di sini. Jika kalian automatically update, berarti secara otomatis terupdate. Only in this document, berarti hanya dokumen ini saja. New document based on this template, berarti template ini bisa kalian gunakan di dokumen yang lain. Misal di sini adalah new document berarti itu adalah untuk dokumen baru ya, dengan menggunakan template ini. Jika kalian ngeklik ini, maka template untuk TOC 9 ini dia tersimpan. Di dokumen yang lain pun kalian bisa langsung tinggal memilih aja dengan metode TOC. TOC 9, maka nanti dia akan mengikuti aturan atau settingan yang kalian set di TOC 9 gitu. Kalau in this document berarti nanti TOC 9 hanya bisa digunakan di dokumen ini aja. TOC 9 yang lain sebenarnya bisa di dokumen yang lain, tapi dengan default bawaannya, bukan yang disetting dengan Algerian dan sebagainya. Gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja ini. Nah, lalu untuk format sendiri, ini banyak formatnya, misal text effect, maka kalian bisa memformat text fill-nya ini di sini mau seperti apa, mau no fill, solid, gradient, kalian bisa pilih sendiri. Lalu nanti untuk shadow, refleksi, glow, soft edge, dan sebagainya, ini juga kalian bisa set sendiri ya, ini untuk text effect. Jadi untuk nama sendiri ini bisa kalian ganti. Jadi tidak harus TOC 9, kalian ganti namanya di sini bisa gitu. Nah, untuk format sendiri ini bisa kalian atur mau menggunakan frame atau tidak dan sebagainya. Kalian bisa atur di format ini gitu. Jika sudah TOC 9, tinggal di oke aja mau pilih yang mana, in this document ataukah new page, new document, nanti kalian bisa set gitu. Ini saya cancel aja ya, TOC 9 saya biarkan saja defaultnya, ini nanti tinggal kalian klik oke. Kalau mau edit, bisa langsung di daftar isinya. Di modify itu bisa set untuk memudahkan aja, sehingga nanti TOC 9 kita mau di save untuk dokumen yang lain juga, maka tinggal di save aja ke galeri yang ada seperti tadi, lalu di save aja, sehingga nanti ketika dokumen baru kalian tinggal langsung mengklik atau menggunakan TOC 9 sesuai dengan settingan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di modify, tadi kita masuk modify ya. Di modify, jadi TOC kalian bisa set, lalu nanti dimodifikasi sendiri juga bisa. Nanti ketika kalian save ini di sini ada add to the style gallery, maka nanti TOC 9 ini akan tersimpan di galeri kalian. Atau di sini automatically update, berarti nanti akan terupdate secara otomatis. New document based on this template, berarti nanti untuk dokumen baru pun kalian bisa menggunakan TOC 9 tanpa kalian harus men-set ulang gitu. Only in this document berarti hanya dokumen ini saja.
Jadi TOC 9 di dokumen yang lain itu ada, tapi default-nya tidak seperti yang di set seperti sekarang. Nanti ini kalian bisa set sendiri formatnya, apakah mau rata tengah, rata pinggir, rata kanan kiri. Space-nya juga kalian bisa atur, mau sedekat ini, sejauh hubungan kalian. Nah, ini kalian bisa set gitu. Nah, ini untuk space untuk antar ininya ya, antar tulisan, untuk antar tulisannya juga, antar perbabnya gitu. Ini bisa kalian set untuk TOC-nya, tabel of content berapa yang mau kalian set gitu. Nanti kalian bisa save aja gitu. Ini bedanya di sini ya. Bisa dilihat left untuk ke kiri berapa, lalu ini untuk prioritas berapa. Ini yang berubah hanya left batas kirinya ya 1,55, 2,3, yang lainnya tetap fontnya. Kalau mau diubah bisa secara manual, cancel. Secara manual juga bisa, maksudnya kalian bisa ganti di home. Jadi ini bisa kalian ganti di home, nanti tinggal di set aja fontnya mau font apa, lalu untuk fontnya ukuran berapa. Warnanya juga kalian bisa ganti secara manual di home. Gitu. TOC itu hanya untuk memudahkan aja jika memang ada settingan yang nanti akan sering kalian gunakan gitu. Maksudnya untuk settingan daftar isi saya menggunakan dengan set seperti ini gitu, sehingga nanti ketika ada dokumen baru kalian bisa menggunakan settingan di TOC yang sudah kalian set, sehingga kalian langsung bisa menggunakan saja tanpa harus men-set ulang gitu. Nah, untuk add nambah juga di sini add text. Jadi ini ada level 1, level 2, ke level 7. Nanti ini kalian bisa set level 5 atau yang lainnya gitu. 6. Nah, seperti ini. Ini muncul ya di sini. Maksudnya ini level hanya lebih ke kanan ya, lebih ke kanan kita. Nah, ini lebih ke kanan. Jadi bisa dilihat set di sini lalu masuk ke level 2. Jadi ini seperti ini. Jadi hanya buat masalah format tulisan aja ya gitu. Oke. Lalu update tabel sama, bisa update tabel di sini atau update tabel yang ini juga boleh. Update page number sama ya isinya. Jadi bisa di sini atau bisa di tabel of content yang ada gitu. Teksnya saya kembalikan lagi ke donut show in table of content. Nah, lalu in tabel sudah, update tabel juga sudah untuk mengupdate, change style of tabel juga sudah, TOC berapa tadi ya, stylenya mau apa ya tadi. To delete a tabel sudah, tinggal remove aja atau kalian tinggal blok aja semuanya, terus nanti kalian backspace. Kalau mau mengubah kotaknya tinggal di delete, selesai gitu. Nah, tabel of content sendiri ini juga bisa di sini remove tabel of content, bisa di remove juga. Itu ceritanya. Ini untuk tabel of content. Lalu apa lagi? Di sini change style sudah ya, tabel of content. Delete juga sudah. Kita masuk ke bibliografi. Dark gray indicate the dynamic content. Warnanya bisa kalian ganti sendiri. Update entire tabel juga sudah. Sekarang masuk bibliografi juga sama ya. Bibliografi itu dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Cuman kemarin memang terlalu udah banyak yang saya jelaskan ya, masalah stylenya, update-nya, manage search update, ini insert untuk sumber citasinya, menambahkan bibliografi. Misal di sini ya, saya tambahkan di sini. Insert citasi kan bisa add new search. Misal di sini Lambert John ya. Saya tambahkan lagi misal di sini ya. Mana tadi? Oh, yang saya klik tadi. Oke, ini ya. Oke, saya stop dulu. Misal oke. Ini untuk buku Lambert John-nya.
Masuk ke citasi, misal di sini saya tambahkan ya, baru buku misalnya, ini John Lambert, edit, ini last name-nya adalah Lambert, first name-nya adalah John. Oke. Title-nya adalah Most Study. Year tahun 2020 ya. 2020 lalu masuk ke Pearson Education. Pearson Education in Nah, city-nya misal saya kosongkan ya, oke. Nah, kita cek, dia langsung masuk ke Lambert. Oh, tadi saya letakkan di mana kursor? Muncul di sini ya. Oke, ini saya hapus ya. Oke, ini saya hapus. Insert to bibliografi. Ini jadi heading. Oh, malah hilang ya headingnya. 1.22, 1.21 saya tadi salah ngeklik mungkin. Saya kembalikan dia jadi heading apa ini? Kok when? Oke, saya back. Oh, karena saya ngeklik ke sini ya. Jadi perhatikan kursor. Karena saya ngeklik ke create ini gitu. Oke, saya kembali ke 1.1 tadi. Ini letakkan di depan 1.21. Saya jadikan ini adalah heading. Loh, kok jadi satu? Ini karena nggak di enter ya. Efek. Oke, saya enter. Karena tadi jadi satu kesatuan dengan efek. Tadi jadi satu seperti ini di backspace. Sehingga ketika saya letakkan ini jadi semuanya keseluruhan. Jadi di enter ya. Ini satu kalimat. Saya enter. Ini adalah tadi jadi heading 3 ya. Oke, jadi heading 3 lagi. Lambert John tadi saya sudah tambahkan reference, misal di sini ya, di to affect ini saya tambahkan untuk insert citasinya adalah Lambert John. Ini kalian tinggal diklik aja, ini kan sudah ada datanya, diklik aja, sehingga nanti akan muncul seperti ini, Lambert 2020. Tidak perlu ditulis atau bisa kalian menambahkannya lewat minute search. Nah, nanti di sini, loh ini kok ada dua, ada Lambert John-nya ada dua gitu. Karena sebelumnya tadi, ini yang terakhir saya tambahkan, di kelas sebelumnya, dia masih muncul. Sehingga, tapi yang ini kok cuma satu, hanya satu. Iya, kenapa? Karena ini baru saya tambahkan barusan, sehingga baru muncul ini. Tidak ada tanda checklist ataupun tanda tanya, berarti ini masih belum digunakan di teks. Ketika ini sudah digunakan di teks, close ya. Misal ini saya gunakan Lambert John, masuk ke teks, kita cek di minute search, dia jadi tanda checklist. Jadi ketika ada tanda checklist menandakan bahwa ini sudah digunakan di teks. Jika tidak masih kosong. Kalau placeholder nanti bentuknya tanda tanya ya. Nah ini ternyata yang saya tambahkan yang bagian atas. Karena itu lebih baik kalian cek dulu ya di minute search sebelum kalian membuat daftar pustaka. Sehingga nanti tidak muncul ini Lambert John yang lain dan AAA ini gitu. Oke, cek bibliografi ya. Misal di sini di bawah tabel of content saya munculkan bibliografi. Bibliografi sini saya munculkan. Nah, dia memang muncul Lambert John, tapi ketika kalian ngecek di manage search, kalian bingung gitu. Loh, kok ada banyak data mana saja yang digunakan gitu. Kalian bisa menghapus aja datanya untuk lebih memudahkan saja. Tinggal di delete aja, diklik delete, sehingga nanti sisa hanya pustaka yang baru ditambahkan saja. Sehingga kalian tidak bingung, kok ada banyak pustaka mana saja yang sebenarnya digunakan gitu. Nanti yang di checklist ini menandakan pustakanya sudah digunakan. Nah, lalu untuk insert ya, change writing style-nya sama aja sih. Ini style-nya kan macam-macam ya. Kalian tinggal set aja style-nya mau apa. Nanti tinggal di-update. Ini kan ada update nih, PA, lalu kalian ganti IE,
Nanti akan berubah langsung secara otomatis. Kalau mau update, ada yang terbaru, di-update aja. Di sini ada update. Lalu di sini ada model, ada bibliografi, reference, atau worksite. Gitu. Sebelum itu, misal saya tambahkan lagi ya, untuk placeholder misal. Oke, saya tambahkan di sini, di akhir ini, saya letakkan di sini untuk manage source atau insert, saya tambahkan add new source. Misal ini hanya placeholder aja ya. Misal di sini saya tambahkan edit, nggak ada ya. Oke, insert add new source-nya. Di sini saya ganti ini adalah placeholder aja, si Ani misal. Tag name-nya saya ganti ya, Ani. Book-nya nanti aja. Oke. Nah, dia akan langsung muncul 2. Misal saya gunakan APA aja ya, ini. Ini APA. Nah, oke. Nah, ini menandakan belum ada data di placeholder ya, tadi si Ani. N.D ini punyanya si Ani nih. Sehingga sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan, ketika kalian mau menginputkan pustakanya itu di akhir, misal ini hanya untuk data bahwa ini bukunya si Ani, tapi mau digantinya di akhir gitu, maksudnya mau menginputkan citasinya di manage source, nanti tinggal diedit aja si Ani ini, edit, dieditnya belakangan gitu ya, nggak masalah di placeholder aja, maksudnya placeholder hanya mengganti aja ya, menempatkan terlebih dahulu, oh ini adalah citasi, hasil dari citasi, tapi penginputannya belakangan, boleh. Autornya siapa? Seperti tadi tulis misal si Ani aja. Title-nya apa? Title-nya ABC. Year-nya tahunnya berapa? Tahun 20. City-nya kota YK. Di publisher-nya adalah DEF. Oke. Do you want to update? Yes. Nah, tadi bentuknya tanda tanya ya, placeholder. Berarti ketika dalam bentuk tanda tanya tadi, oke, ini langsung muncul ya Ani. Placeholder tadi saya belum cek ya. Untuk saya tambahkan lagi add new source, misal di sini placeholder-nya adalah Ira, kita, gitu. Oke. Maka di manage source ini bentuknya tanda tanya, menandakan belum ada data ya. Si Ani nanti dia langsung akan berubah secara otomatis ketika sudah mengisikan data. Kita pun sama, misal kalian mau mengisikan baru, ya nanti akan muncul datanya. Kita cek bibliografi. Oleh ini dia tidak langsung berubah secara otomatis. Kalian harus update. Nah, ketika kalian klik update baru nanti akan muncul Ani, ABC, YK, DEF. Placeholder pun akan muncul gitu. Walaupun tidak ada datanya, menandakan dia tidak ada datanya n.d, sehingga kalian harus mengubah datanya di manage source. Jadi change writing style-nya bisa kalian ganti juga di sini. Update bibliografinya juga bisa kalian update. Ini untuk ITA mau diganti, tinggal diklik aja di ITA lalu diedit. Tinggal apa yang mau kalian ganti di sini sebagai jurnal artikel berarti. Artikel apa ya ABC, nanti tinggal diisi aja. Jurnal name-nya adalah DEF, year-nya tahun 21, page-nya ada 105 halaman misal. Oke. Yes, ke checklist dia. Sehingga nanti akan munculnya datanya seperti ini, ABC 21. Ini dalam format APA. Ini untuk jurnal ya, sehingga yang muncul bukan nama ini. ABC tadi apa? Judul ya, judul. Nah, bibliografi sudah ya, convert bibliografi and text to text. Di sini ada langsung ini ada convert bibliografi to static text. Tinggal di ini aja, convert to static text. Nah, ini sama sebelum lihat perubahan ya, untuk static text ini hanya untuk mengganti aja di sini ada convert-nya ke static text. Filter language-nya bisa kalian pilih all language, English, atau English Indonesia. English Indonesia. Seperti apa ya? Nah, ini untuk bibliografi. Jadi hari ini hanya ini saja. Table of content dan bibliografi. Bibliografi masih sama seperti sebelumnya ya, bagaimana cara untuk menginputkan. Seharusnya yang kemarin untuk menginputkan aja di stylenya juga. Sekarang untuk beberapa perubahan datanya. Itu. Nah, lalu untuk tugas, jadi tugasnya ada 3 word yang harus kalian buka nantinya. Nah, misal ya di sini
ini adalah tugasnya 4.2. Jadi nanti ada ABC, A, B, dan 42C ya. Nah, ini word-nya itu yang part 2. Ini untuk word-nya. Nah, 4.2 misal di sini ada office prosedur, title-nya. Setelah title, insert tambahkan table of content dengan heading content. Kan isinya ada macam-macam ya, tadi ada konten, table of content, dan sebagainya. Dengan take the necessary step untuk TOC-nya yang benar. Jadi table of content yang benar setelah TOC ditambahkan. Table of content ditambahkan ya. Lalu di sini shipping quick reference control ini verifikasi, jadi dipindah. Shipping quick reference. Kalau yang awal ini hanya untuk menambahkan kontennya aja, menambahkan table of content. Di akhir itu shipping, kita cek ya define ini sebenarnya dia sudah jadi headingnya udah dibuat gitu. Apa saja di general administrasi, fasilitas, shipping. Tadi dimintanya di shipping quick reference ya yang terakhir ya. Oke, kita tutup lagi. Ini di navigasinya shipping quick reference. Jadi di sini diminta untuk dipindah lokasinya, tapi dalam satu dokumen yang sama. Ini nggak ada halamannya, bisa kalian mungkin tambahkan halaman, lalu nanti shipping quick reference-nya kalian pindahkan, terus nanti kan halamannya berubah. Pastinya tabel of content-nya, jadi cek apakah dia sesuai dengan page number yang ada di tabel of content atau tidak. Misal ini ada di halaman 5, lalu kalian pindah di halaman 6 misal. Ini halaman 7 ya, misal ini halaman 7. Kalau kalian pindah ke shipping quick reference-nya ke halaman 5 mungkin. Atau kalian tambahkan lagi satu halaman 8. Lalu kalian cek table of content-nya itu berubah atau tidak halaman untuk shipping quick reference-nya. Nah, otomatis kan nanti yang dikumpulkan yang terakhir, karena itu nanti ada 4 word. Satunya adalah langkah-langkahnya. Apa yang kalian lakukan untuk perubahan itu, perubahan datanya gitu. Jadi saya tidak, satunya kan nanti di akhir ya sudah, oh ini isinya ada di halaman sekian, oh isinya sekian, ada di halaman sekian gitu. Apakah sesuai atau tidak dengan table of content yang ada prosesnya, tapi kan saya nggak tahu. Jadi kalian bisa sertakan langkah-langkahnya nanti ada 4 word ya. Ini untuk 4.2A-nya yang diminta itu ya pembuatan table of content dan pemindahan heading untuk shipping quick reference-nya nanti dicocokkan dengan table of content yang ada. Lalu untuk 42B, 42B sendiri di sini sudah ada tabel of content-nya sendiri. Nah, di sini diminta page size dari dokumennya diganti 5x8. Ini kan format Word biasa. Kalian ganti 5x8 sehingga otomatis kan dia akan ada beberapa perubahan untuk general administrasi. Misal ini ada di halaman 2, nanti bisa dia ternyata akan berganti ke halaman yang ketiga. Beberapa data ya, fasilitas, ini kan heading juga berarti ada datanya office juga. Nah, ketika kalian ganti, maka if this page size doesn't appear in your size list, maka di sini create it custom page size. Jadi maksudnya di custom aja ya, bagaimana kalian mengcustomnya, di mana nanti page marginnya menjadi narrow, lalu shipping quick reference di sini diganti, shippingnya itu the word shipping from the heading. Jadi delete ya, dimintanya delete untuk kata shippingnya. Di akhir di sini ada shippingnya. Berarti shipping quick reference sama shipping quick reference. Kata shippingnya dihapus, lalu nanti dicek. Kembali lagi update tabel. Ini update tabel, lalu perubahan page number-nya dan perubahan dari data tabel of content yang ada, yang kalian ganti. Shippingnya nggak ada untuk shipping quick reference. Jadi di sini catatan bahwa page number of shipping quick reference heading, dia akan tetap menjadi heading, hanya shippingnya tidak ada. Kalian nanti dicek apakah ini sesuai verifikasi ya, halamannya apakah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh tabel yang diupdate.
Nah, lalu return the tabel content update the entire table. Jadi di-update ya entire tabelnya, bukan page number. Page number karena yang diganti apa? Entire tabelnya, kata-katanya ya. 4.2, masuk 4.3, 42C. 42C, about the brother screen. Ini in the blank, diganti stylenya MLA. MLA yang tadi ya, gantinya banyak di sini reference kan. Tadi ada IPA, IEE. Ini ada MLA, ini MLA, Seven Edition. Edisi ke-7. Nah, itu mana tadi? 4.2C. Screen, lalu nanti edit Grimm's Fairy Tale untuk diubah datanya menjadi data sekarang. Edit ya sumbernya ya. Di sini edit Grimm Fairy Tale. Ini Grimm Fairy Tale nih 2019. Edit sesuai dengan data sekarang berarti 2022 ya. Lalu update bibliografinya diupdate seperti apa nanti, change perubahan bibliografi Chicago menjadi Chicago ya. Lalu nanti perubahannya notice dari perubahan bibliografi konten yang ada. Convert bibliografi menjadi static text seperti yang tadi ya. Perubahannya coba kalian lihat di Word kalian untuk perubahan ke static text. Itu seharusnya bibliografi dia berubah menjadi teks biasa ya mungkin ya. Nanti coba dicek. Nah, nanti kalian lihat perubahannya seperti apa. Ini hari ini saja. Jadi ada 3 Word nanti yang harus kalian selesaikan sesuai dengan tugas yang ada. Nanti yang dikumpulkan ada 4. Satunya adalah Word mengenai isinya adalah langkah-langkah. Karena yang akan kalian kumpulkan kan otomatis Word-nya sudah diedit gitu. Jadi nanti sertakan pula tambahan 1 Word langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan gitu untuk memenuhi soal yang ada, menyelesaikan soal yang ada. Jadi hari ini saja. Yang lain apa lagi yang belum disampaikan? Jadi minggu depan kita masih ada 1 kali pertemuan ya untuk daring. Setelah itu baru pertemuan lagi setelah Lebaran, masuk langsung ke luring. Di lab ya mungkin berarti nantinya. Masuknya minggu depan kita masih 1 kali pertemuan lagi, masuk ke bab 5 ya. Bab 5 nanti ada 3 kali pertemuan kayaknya. Tinggal 2 bab ya, bab 5 dan bab 6. Bab 5 ini kita masuk pertemuan kedua, minggu depan ketiga, sisa 4 ya. Hari ini minggu kedua, anggaplah minggu kedua 7 kali kan ya. Nanti sisanya kan berarti 5 kali. Nanti bab 5 3 kali pertemuan, bab 6 2 kali kalau nggak salah. Jadi nanti masih ada kalian 5 tugas lagi. Dibagi 3 dan dibagi 2. Jadi memang banyak tugasnya ini, jadi usahakan kalian sudah bagus gitu hasilnya, nggak ngaco untuk mengumpulkan jawaban, nggak sembarangan gitu. Apalagi yang belum disampaikan, hanya untuk pembuatan tabel of content, bibliografi sudah ya, insert tabel sudah, update juga sudah. Jadi hari ini saja, nanti ini tinggal diketik aja ya, jika memang ada yang mau ditambahkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman Bu, insya Allah. Aman. Oke. Jadi setelah ini nanti saya upload di e-learning untuk Word-nya. 1, 2, 3. Saya harap nanti bisa ya minggu depan. Berarti masih terakhir perkuliahan hari Rabu ya masihnya. Jadi masih kena. Jadi ini saja untuk pertemuan hari ini. Jika memang ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat WA group chat. Oke, cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.